Berikan arahan bagaimana kita menghadapi ujian madrasah di tahun 2021 ini. Langsung saja Bapak Ibu, ini kita sudah Bu Nur Izzah dari MTSN 2 Pontianak sudah bergabung. Jadi kepada beliau sebagai ini ya Pak Zainal ya, trainer ya, narasumber ya. Jadi kepada Bu Nuriza, ya. Alhamdulillah Bu Nuriza. Jadi Bu Nuriza, silakan Bu Nuriza untuk teknis penyusunan soal ujian madrasah pada Bu Nur. Kami persilakan Bu Nur. Baik, terima kasih untuk moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan men-share dulu materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah bisa dibaca Bapak Ibu? Bu Nur ingin menyampaikan ini kah? Menyampaikan share screen kah? Belum Ibu. Ya, ininya Pak. Saya ingin keluarkan dulu PPT-nya, ke PowerPoint-nya Pak. Oke, ya. Jadi Bu Nur nanti kami jadikan hosting ya Bu Nur ya. Siap. Jadi kalau kami jadikan hosting, nanti Bu Nur bisa melakukan share screen apa yang mau Ibu sampaikan. Kami harapkan Bu Nur kepada bagi peserta yang nanti yang belum masuk mau join ke dalam meeting ini, kami minta tolong kepada Bu Nur melakukan edit ya, dan kawan menggabung. Siap. Ya Bu Nur ya. Satu lagi Bu Nur, kalau sekiranya dari ada peserta yang speakernya mengganggu, nanti Bu Nur juga bisa melakukan mute untuk melakukan mute speaker peserta biar tidak begitu mengganggu di dalam penyampaian yang mau Ibu sampaikan. Oke Bu Nur, kami jadikan Bu Nuriza sebagai host. Baik Pak. Ya, silakan Bu Nur. Bu Nuriza sudah menjadi hosting. Silakan Ibu. PowerPoint-nya tak muncul. Apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah sudah. Baik. Sudah, Terima Bu. kasih untuk moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi atau untuk sharing ya berkaitan dengan pembekalan yang sudah kami dapatkan selama 3 hari. Mohon izin Bapak Ibu, saya awali dengan pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta para kasih pendidikan madrasah di 14 kabupaten, kemudian yang saya hormati juga para pengawas dari satuan MTS, kemudian MA, kemudian untuk yang saya hormati juga wakil kepala madrasah dari MTS dan MA, serta para guru yang ada yang mewakili masing-masing. Orang tuh yang tak Salam kenal dari saya Bapak Ibu.
Salam kenal dari saya. Mungkin kita perkenalan Apa dulu ya. saya dipanggil ya, Bu? Ya, Pak. Bu Sila langsung manggil beliau nih. Iya, Pak. Baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu, Bapak Ibu. Yang pertama, nama saya Nur Izzat. Ini Bapak lengkap. Tempat lahir di Brebes, tanggal 20 April Kalau memang perlu tahun lengkap ya. 1983. Lengkap Bu. Apa-apa, Bu. Kemudian Ini alamatnya Apa? di Komplek Perintis Alam 2, nomor B2. Empat, Bu ya? Kemudian empat itu. untuk Saya pangkat ubah, dan ya. jabatan, saya masih muda Bapak Ibu, masih golongan 3C di sini. Kemudian unit kerja saya di MTS Negeri 2 Pontianak. Dan nomor HP saya ada tertera di situ Bapak Ibu. Nggak apa-apa, masih pembukaan Ibu. 53 51 1153. Terlambat Kemudian anunya, Bu. riwayat pendidikan. Apa Bu? Bukan, Bu. Bu Nuriza. Ya. Cuman S2. Pematerinya, karena dia ikut pelatihan, Bu. Ya, kemudian Jadi S2-nya dia yang di... Bang Remi. Sana. Bu, semuanya di-unmute dulu, Bu. Di-unmute dulu. Baik. Baik. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kemudian untuk pengalaman, saya sebagai guru SKI dan fikih di MTS Negeri 2 Pontianak. Kemudian alhamdulillah walaupun baru satu Bapak Ibu, tetapi insya Allah ada beberapa karya lagi yang sedang saya buat. Saya sudah membuat sebuah karya atau buku mengapa harus sejarah Islam, ya, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, saya juga diberikan amanah untuk menjadi mentor program POP Kemendikbud 2020-2021. Jadi ini program organisasi penggerak dari Kemendikbud, Bapak Ibu, yang sampai sekarang alhamdulillah kegiatan tersebut masih kami laksanakan. Kemudian yang terakhir, saya juga kaget Bapak Ibu ketika diberikan amanah oleh Pak Kasih untuk mengikuti pembekalan mengenai penyusunan soal HOTS ya di Jakarta kemarin dengan Pak Sutardi ya SSI MSc dari Mansing Tawang. Jadi ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengikuti kegiatan skala bernasional yang baru kali ini saya ikuti Bapak Ibu. Jadi mohon maaf juga jika dalam penyampaiannya nanti mungkin ada yang terlupakan atau sesuatu yang perlu Bapak Ibu mungkin diperbaiki dan sebagainya. Mohon dan saran dan kritikannya ya Bapak Ibu. Itu kemudian kami berdua sudah diberikan undangan oleh Pak Kasih untuk memberikan materi secara daring dan saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan konsep penilaian untuk ujian madrasah ya ujian madrasah 2021 tahun ini. Masih ada yang belum saya mute ya. Nyari aku udah panas ya. Baik. Kemudian matikan punya Ibu. Ada yang hidup volume. Volumenya di sini kalau mau kipasan. Wait. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan dulu untuk mengenai konsep penilaian ini. Jadi dimohon untuk menyimak dulu ya Bapak Ibu. Baik, yang akan saya sampaikan ini mengenai konsep penilaian Bapak Ibu. Ya, untuk penilaian ini tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dalam masa pandemi COVID ini tentunya pembelajaran dilakukan mungkin tidak efektif seperti pembelajaran seperti biasanya ya karena
mungkin pembelajarannya tidak dilakukan dengan tatap muka, ada yang menggunakan daring melalui aplikasi e-learning ataupun melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya, sehingga pembelajaran yang dilakukan mungkin masih banyak yang belum efektif, sehingga ini juga berpengaruh dengan penilaian yang akan kita lakukan, khususnya untuk kelas 9 di MTS, kemudian di kelas 6 MI, dan kelas 12 di Madrasah Aliyah, Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini kami membagi tugas dengan Bapak Sutardi untuk yang materi yang akan kami sampaikan yang di awal ini mengenai konsep penilaian, Bapak Ibu, karena mungkin ada sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk penyusunan dan penulisan soal HOTS, insya Allah besok itu akan dipandu atau dibimbing oleh Pak Sutardi, ya, berkaitan dengan penulisan HOTS yang berkualitas atau yang diinginkan dari Pak Kasubdit itu seperti apa. Jadi besok akan disampaikan oleh Pak Sutardi. Jadi hari ini saya menyampaikan mengenai konsep penilaian dan membuat kisi-kisi saja, Bapak Ibu. Jadi membuat kisi-kisi untuk semua mata pelajaran yang ada di MI, MTS, dan MA. Nanti juga kita bisa sharing ya Bapak Ibu mengenai kisi-kisi seperti apakah yang akan dibuat. Karena kita tahu bahwa di dalam juknis penulisan kisi-kisi itu hanya soal mata pelajaran agama saja Bapak Ibu, baik di tingkat MI, MTS maupun MA. Jadi yang ada di dalam juknis penyusunan kisi-kisi itu tidak ada mata pelajaran umum, sehingga nanti bisa kita di sini saling sharing Bapak Ibu kira-kira materi apa saja yang harus kita keluarkan untuk ujian madrasah. Ya, kemudian untuk landasan hukumnya Bapak Ibu dari penilaian ujian madrasah tahun 2021 ini. Nah, ini didasari dengan surat edaran dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 ya, mengenai peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa pandemi Covid. Jadi ini yang menjadi dasar pertama mengapa ujian madrasah itu bisa dilaksanakan ya. Kemudian dari surat edaran Menteri Pendidikan tersebut, kemudian keluarlah surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor B29/DJ.1/PP/00/02 ya, tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas di madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini juga berkaitan dengan masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Jadi, dampak dari dikeluarkannya surat edaran dari Menteri Pendidikan ini kemudian berimbas pada surat edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan mengenai ketentuan tentang kelulusan dan kenaikan kelas. Kemudian yang ketiga, itu surat keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam juga, nomor 752, Bapak Ibu, tentang pos penyelenggaraan ujian madrasah tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan ya Bapak Ibu ya? Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Ya, untuk pos penyelenggaraan ujian madrasah ini. Jadi Bapak Ibu mengenai teknis penyelenggaraan dari ujian madrasah ini, Bapak Ibu bisa melihat di pos yang sudah didapatkan oleh masing-masing madrasah. Kemudian yang keempat, adanya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 781, Bapak Ibu, itu tentang petunjuk teknis penyusunan soal HOTS madrasah. Mengapa harus soal HOTS? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Mengapa soalnya harus yang mempunyai karakter HOTS? Nanti akan saya jabarkan di sesi berikutnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu yang kelima adalah surat pengantar dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 781 ini tentang kisi-kisi ujian madrasah tahun 2021. Ini yang Bapak Ibu sudah dapatkan, sudah di-share juga oleh Pak Zainal ya, berkaitan dengan kisi-kisi yang ada ya untuk membuat soal ujian madrasah baik untuk tingkatan MI, MTS maupun tingkatan madrasah aliyah. Kemudian
dampak dari adanya surat edaran tersebut, ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih ataupun Pak Kabid bahwa ujian nasional atau NDK yang lebih sering kita dengar NDK itu jenjang MTS dan MA tahun 2021 itu ditiadakan. Nah, kemudian yang kedua untuk UANBN BK untuk jenjang MTS dan MA. Nah, kemudian untuk konsep penilaian yang pertama, ini penilaian ya, untuk kenaikan maupun untuk kelulusan, ya, nilai itu didapatkan dari yang pertama itu penilaian harian. Penilaian harian itu adalah capaian ya yang diukur ya, kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar. Jadi ketika kita sudah menyampaikan satu KD, biasanya kita memberikan penugasan dengan penilaian harian dan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan atau disampaikan. Kemudian yang kedua adalah penilaian akhir semester. Ya, penilaian akhir semester ini mungkin karena banyak yang menggunakan dari penilaian akhir madrasah, penilaian akhir semester ini bisa dilakukan dengan menggunakan daring ya, dengan aplikasi e-learning maupun aplikasi lainnya yang relevan, yang bisa digunakan dan bisa diakses oleh siswa madrasah, gitu ya Bapak Ibu. Dan ini dilakukan pada akhir semester ganjil atau akhir semester 1. Kemudian yang ketiga, penilaian akhir tahun, ya, penilaian akhir tahun itu dilakukan pada maaf Bapak Ibu. Berisik, nggak jelas kayak jadinya. Nggak jelas itu. Iya. Mohon di-unmute Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa slide lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk penilaian akhir tahun Bapak Ibu. Jadi penilaian akhir tahun itu tujuannya adalah untuk mengukur capaian kompetensi ya peserta didik di akhir semester genap. Nah, ini bisa dilakukan secara daring maupun dilakukan secara luring. Jadi ini kaitannya dengan kenaikan kelas dengan kelulusan ya Bapak Ibu. Jadi ini semuanya saya bahas. Kemudian yang terakhir itu adalah ujian madrasah. Jadi dalam ujian madrasah ini Bapak Ibu mungkin tadi di pembukaan ya sudah disampaikan mengenai ujian madrasah ini ditentukan oleh madrasahnya masing-masing. Tapi di sini saya akan menyampaikan seperti apa komposisi soal yang diharapkan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Bapak Ibu. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya mengenai tujuan dan fungsi. Jadi tujuan dari fungsi ujian madrasah, ya, tujuannya adalah untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kelulusan. Ya, standar kelulusan pada akhir jenjang pendidikan, ya, baik di tingkat MI, MTS, maupun MI. Kemudian fungsinya yang pertama adalah sebagai indikator pencapaian peserta didik. Kemudian yang kedua sebagai umpan balik bagi madrasah untuk perbaikan proses pendidikan ya yang terjadi pada madrasah yang tempat Bapak Ibu mengajar begitu ya. Saya juga harus mengamut satu-satu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, apakah bisa mendengar jelas suara saya? Ada. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai pemenuhan salah satu syarat penentuan kelulusan. Jadi fungsi dari ujian madrasah ini, ya fungsinya ada 3 tadi, sebagai indikator pencapaian kompetensi, kemudian sebagai umpan balik sebagai perbaikan ya proses pembelajaran yang terjadi di madrasah yang dilakukan di madrasah Bapak Ibu
tempat mengajar. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, apa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Kurang jelas. Kurang jelas Bu Iza. Suaranya kurang jelas Bu Iza. Dengar. Baik. Bapak Ibu? Lanjut, Bu. Lanjut. Baik. Kita lanjutkan ke bentuk dan materi ujian madrasah, Bapak Ibu. Bentuk dan ujian dari materi ujian madrasah yang pertama, bentuk ujian madrasah pada jenjang MI, MTS, dan MA ataupun MAK dapat berupa ujian tulis. Ini jika situasi dan kondisi mendukung Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajarannya itu masih daring, ya, jadi soal ujian madrasah itu bisa melalui aplikasi e-learning ataupun aplikasi lain yang mendukung Bapak Ibu. Ya, dengan catatan semua siswa bisa mengakses dan mereka mungkin tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti ujian tersebut. Yang kedua, ujian praktek itu ada di mata pelajaran, ada 4 mata pelajaran mungkin ya di tingkat sanawiyah atau pelajaran, ada beberapa mata pelajaran tambahan untuk tingkat madrasah aliyah. Ya, jadi nanti ada di poin yang keempat ya mengenai ujian-ujian yang boleh dilakukan dengan menggunakan praktek. Yang ketiga dengan penugasan ya Bapak Ibu. Jadi ini penugasan ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Mungkin tugas itu berupa luring maupun tugas yang sifatnya daring atau pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Dan yang keempat itu portofolio yang merupakan kumpulan ya dari tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh siswa ya, kemudian Bapak Ibu menilainya. Kemudian yang kedua, madrasah dapat memilih satu atau beberapa bentuk ujian untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur. Jadi Bapak Ibu diberikan kewenangan, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berkreasi ya, untuk membuat ujian soal madrasah. Diterima Mas. Ya. Untuk disesuaikan, Bapak Ibu disesuaikan dengan
Ya, tidak lagi menggunakan KMA 165. Ya, jadi untuk bahasa Arab, Quran hadis, akidah akhlak, kemudian SKI, fikih dan akidah akhlak itu menggunakan KMA yang terbaru, KMA 183 tahun 2019. Untuk kisi-kisinya Bapak Ibu untuk mata pelajaran agama sudah ada, silahkan Bapak Ibu pilah-pilah kembali kira-kira materi apa yang akan dikeluarkan dalam ujian. Karena Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam, mereka hanya mengeluarkan kisi-kisinya saja. Jadi untuk pembuatan soalnya diberikan kesempatan, ya, keleluasaan bagi setiap guru mata pelajaran untuk memilah-milah KD, ya, yang sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat. Jadi Bapak Ibu, misalnya karena saya guru mata pelajaran agama, jadi saya mencontohkannya adalah pelajaran agama. Misalnya pelajaran fikih, ada materi-materi tertentu yang tidak esensial Bapak Ibu, yang tidak wajib saya keluarkan. Jadi walaupun ada di kisi-kisi, ya sesuai dengan juknis yang sudah diberikan, kita boleh tidak menggunakan kisi-kisi tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan, bahan ajar yang kita share, ya ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi tidak boleh kisi-kisinya ada, kita tidak pernah mengajarkan, tiba-tiba muncul soal itu Bapak Ibu. Ini juga akan menimbulkan apa ya, kecemasan lagi ya, kebingungan lagi untuk peserta didik kita dalam menjawab soal-soal tersebut. Jadi ini kondisional Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih, ada 60 kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu tinggal memilah-milah saja mana yang kira-kira relevan, mana yang kira-kira urgent. Kemudian yang ketiga, materi ujian MI meliputi materi kelas 456. Nah, ini nanti di slide berikutnya saya akan membacakan komposisinya. Untuk kelas 4 itu berapa persen, kelas 5 berapa persen, kemudian untuk kelas 6 berapa persen Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga yang sudah membaca juknis ya, sudah mempelajarinya, sehingga mungkin Bapak Ibu hanya menguatkan saja ya yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, untuk materi ujian MTS itu meliputi materi kelas 7, 8, dan 9. Jadi semuanya itu bisa masuk ya di kelas 7, 8, dan 9. Hanya saja komposisinya saja yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, materi ujian madrasah aliyah. Nah, ini juga sama dari kelas 10, 11, dan 12. Terus yang terakhir untuk materi ujian MTS dan MA penyelenggara SKS, ya ini mungkin di Kalimantan Barat belum ada ya Bapak Ibu, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Itu meliputi materi semester 1 sampai dengan semester 6. Begitu Bapak Ibu. Untuk komposisinya, ya komposisinya, Bapak Ibu bisa melihat slide yang saya sharekan ini Bapak Ibu. Bisa ya? Baik. Yang pertama untuk madrasah ibtidaiyah Bapak Ibu. Jenjang madrasah ibtidaiyah jumlah soalnya ditentukan oleh masing-masing madrasah.
Jadi tidak ditetapkan oleh Kementerian Agama ataupun Direktur Jenderal Pendidikan Islam, itu tidak, Bapak Ibu. Ya, jadi disesuaikan dengan Bapak Ibu dalam membuat soal, tetapi soal yang diharapkan itu sebenarnya adalah soal yang sudah berkarakter HOTS. Ya. Kemudian untuk komposisinya, ya, L1 atau level 1 itu mencakup C1 dan C2. Ya, ini dalam taksonomi Bloom. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapatkan materi tentang HOTS ini ya Bapak Ibu. Jadi dalam taksonomi Bloom itu ada urutan atau level L1, L2, L3 dan seterusnya. Kemudian ada C1, C2, C3, C4 sampai C6. Jadi untuk level 1 ini ya meliputi C1, C2. C1 ini dimensinya adalah pengetahuan atau mengetahui. Ya, kemudian C2 itu memahami, ya. Kemudian L2 ini terdiri dari C3, ya. C3 itu apply atau menerapkan. Jadi soalnya itu berupa soal-soal penerapan Bapak Ibu. Jadi setelah kita mengetahui KD yang akan kita ambil untuk soal, kemudian kita analisis, ya, kemudian kita buat stimulus, setelah itu akan kita buat kisi-kisinya, Bapak Ibu. Ini harus memperhatikan C berapa yang akan kita pakai, ya, karena kalau levelnya udah L2, ini bukan lagi merecall untuk pemahaman atau sekedar mengetahui saja, ini tidak nyambung begitu ya Bapak Ibu. Sehingga komposisinya ini sudah ditentukan dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Ya, L2-nya di sini pada tahapan C3 yaitu penerapkan. Jadi soalnya sifatnya adalah penerapan. Kemudian L3 ini terdiri dari C4, C5 dan C6. C4 itu adalah analisis. Jadi soal yang disuguhkan ketika level kognitifnya itu sudah mencapai L3, berarti soal yang kita buat itu sudah tahapan menganalisis Bapak Ibu. Ya, jadi tahapan analisis itu seperti apa saja nanti akan kita bahas lebih jauh ya mengenai penyusunan soal HOT. Kemudian yang ketiga ada C4 kemudian C5. C5 ini mengevaluasi atau menilai. Ya, jadi Bapak Ibu dalam membuat soal, ketika kita sudah mendapatkan level kognitifnya adalah L3, kita bisa arahkan menganalisis, juga bisa kita arahkan ke mengevaluasi atau menilai ataupun mencipta, ya, atau mencipta atau meng-create. Nah, itu di level ketiga. Jadi komposisinya untuk level kognitif itu L1-nya 20, L2-nya adalah 50, kemudian L3-nya adalah 30% Bapak Ibu. Kemudian untuk komposisi materi, ini khusus untuk madrasah ibtidaiyah, ya di kelas 4 persentasenya adalah 30%, kelas 4 itu adalah 20% Bapak Ibu. 20%. Jadi misalnya kita akan memberikan soal agama 40 soal misalnya ya Bapak Ibu, kecuali bahasa Arab. Misalnya 40 soal. Jadi 40 soal kalau presentasenya hanya 20% sekitar 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi 8 soal itu materi kelas 4 dengan level kognitif L1-nya 20%, L2-nya 50% dan L3-nya 30%. Kemudian untuk kelas 5, ini masih di tingkat madrasah ibtidaiyah, ini persentase soalnya itu ya 30%. Jadi 30% kurang lebih sekitar 12-an soal ya Bapak Ibu ya. Kalau jumlah soalnya 40 gitu. Jadi 12 soal dari kelas 5 dengan komposisi yang sama, L1, L2 dan L3-nya 20, 50 dan 30. Kemudian untuk soal kelas 6 ini sebanyak 50% Bapak Ibu. Ya, jadi tadi ada 6 dan berapa tadi ya? 8 dan 12 ya Bapak Ibu. Jadi soal kelas 4 dan 5 itu 20 soal, kelas 6-nya 20 soal, juga level kognitifnya sama Bapak Ibu.
L1, L2, L3, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk tingkatan madrasah ibtidaiyah, MI dulu atau madrasah ibtidaiyah dulu ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan ke tingkatan ke madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Atau langsung saja nanti di akhir Bapak Ibu. Langsung saja, Bu. Baik, langsung saja. Kemudian yang kedua, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, maaf, ini juga jumlah soalnya tidak ditentukan. Ya, jadi ini disesuaikan dengan materi yang sudah disampaikan, KD-KD apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di sekolah, ya di madrasah. Kemudian kira-kira berapa soal yang akan dikeluarkan. Tentunya untuk mata pelajaran agama disesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Gitu. Untuk kelas 7 juga sama Bapak Ibu, presentasenya untuk komposisi soal itu 20%. Kemudian untuk kelas 8 itu 30%, dan kelas 9 itu 50% Bapak Ibu. Yang komposisinya sama, untuk level kognitifnya ada 20, 50, dan 30. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, dan ini sekaligus juga pesan dari Pak Kasubdit ketika kegiatan pembekalan selama 3 hari di Bintaro kemarin, bahwa soal tidak perlu banyak. Ya, jadi soal yang diberikan atau yang diujikan ketika ujian madrasah itu tidak perlu banyak Bapak Ibu. Ya, jadi beliau menginginkan soal yang diharapkan itu sebenarnya soalnya walaupun sedikit tetapi bermutu sesuai dengan kaidah HOTS yang sudah Bapak Ibu dapatkan pembekalannya hari ini. Gitu. Mungkin ini hanya penegasan saja ya Bapak Ibu, atau sekedar merecall aja lah ilmu mengenai HOTS. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mendapatkan materi tentang HOTS melalui workshop, ya, ataupun pelatihan-pelatihan ataupun di klub. Saya yakin sudah banyak menerima materi ini. Hanya mungkin masalahnya gitu ya, kita sulit untuk mengaplikasikannya ya Bapak Ibu, untuk menerapkannya. Dan mungkin dalam penulisannya itu juga karena kita terbatas mungkin waktunya ya, sehingga untuk praktek penulisan soal HOTS itu mungkin jarang kita lakukan. Sebenarnya materi mengenai HOTS ini Bapak Ibu semua sudah pernah mendapatkannya. Jadi kami hanya sifatnya merecall saja, mengulang-ulang saja ya yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Jadi intinya itu Bapak Ibu, soal tidak perlu banyak. Ya, soal itu tidak perlu banyak. 20 soal, tetapi soal itu sudah masuk kategori HOTS itu sudah baik. Ya, ataupun misalnya, Ibu, kami akan mengeluarkan soal yang sifatnya uraian. Silahkan Bapak Ibu. Saya justru lebih cenderung ke soal uraian kalau memang jumlah siswanya itu tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau siswanya lebih dari 400 atau 500-an siswa memang agak kerepotan juga untuk mengoreksinya. Apalagi kalau guru mapelnya itu hanya 1 atau 2 orang saja. Nah, tapi kalau untuk jumlah siswa yang sedikit mungkin lebih mudah ya untuk memberikan soal uraian, dan kita lebih tahu bagaimana kemampuan siswa dalam menjawab soal yang kita berikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak ada standar yang pasti gitu ya, standarisasi untuk penulisan soal ini harus pilihan ganda atau harus bentuknya isian dan sebagainya. Itu diserahkan kepada Bapak Ibu masing-masing, disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik Bapak Ibu dan penyampaian materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan di madrasah masing-masing. Jadi materi yang disampaikan mungkin di Pontianak gitu ya, dengan buku yang berbeda. Kemudian kita paksakan soal-soal yang dibuat oleh guru di Pontianak, kemudian dipakai oleh teman kita yang ada di misalnya Singkawang atau misalnya di Bengkayang atau di daerah lainnya, itu tetap tidak bisa karena mungkin setiap guru juga penyampaian materinya, kemudian KD yang akan dipakai itu berbeda.
antara guru yang satu dengan yang lainnya. Tetapi Bapak Ibu, jika memang ada kesepakatan dari KKM ataupun MGMP mengenai soal tersebut, Bapak Ibu bisa diskusikan, bisa dimusyawarahkan. Kira-kira soal apa yang akan kita keluarkan, begitu Bapak Ibu. Karena pelaksanaan dari ujian madrasah ini juga waktunya itu kan dari Dirjen Pendidik itu hanya memberikan rentang waktu tanggal 15 Maret sampai tanggal 10 April dan tidak ditentukan untuk tingkat MA itu tanggal berapa, tingkat MTS tanggal berapa sampai tanggal berapa, tingkat MI tanggal berapa sampai tanggal berapa. Sehingga dari Dirjen Pendidik hanya memberikan patokan waktunya, rentang waktunya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa menentukan sendiri sesuai dengan mungkin dengan KKM-nya masing-masing ya Bapak Ibu, atau juga misalnya ditentukan oleh musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkondisikan ini, begitu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk tingkatan madrasah aliyah, Bapak Ibu sama jumlah soalnya juga ditentukan oleh madrasah masing-masing. Tidak ada standarisasi harus soalnya 50, itu tidak ada Bapak Ibu. Justru soal yang banyak, ya soal yang banyak belum tentu itu berkualitas, karena kadang-kadang soal-soal yang jumlahnya banyak itu hanya mengejar materi dan mungkin tidak perlu analisis begitu ya. Jadi hanya sifatnya merecall atau meriset saja Bapak Ibu. Jadi perlu kami tekankan di sini Bapak Ibu dalam menentukan jumlah soal sebaiknya itu harus disesuaikan dengan jumlah soal yang akan Bapak Ibu keluarkan, tingkat materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan di madrasah, jangan terlalu dipaksakan. Nah, mengapa demikian Ibu? Karena soal yang diharapkan dari ujian madrasah ini adalah soal yang sudah menggunakan karakter HOTS. Ya. Jadi kalau soal HOTS itu Bapak Ibu tidak bisa hanya 1 menit saja kita mengerjakannya, bisa lebih dari 1 menit. Sehingga timing ini sangat penting. Jadi ketika kita membuat soal itu juga disesuaikan dengan waktu, kira-kira waktu untuk berpikir ini berapa menit. Begitu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita langsung menentukan 50 soal waktunya 120 menit. Nah, jadi seperti itu pesan yang kami tangkap dari Pak Kasubdit. Jadi beliau mengharapkan soalnya sedikit tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting soalnya sudah mengarah ke HOTS. Mengapa harus HOTS? Nah ini sebenarnya pertanyaan yang sangat krusial ya bagi kita. Kenapa harus HOTS gitu? Karena soal-soal HOTS ini adalah soal yang akan dikeluarkan ketika asesmen nasional Bapak Ibu. Sekarang yang lagi viral, sekarang yang lagi banyak dibicarakan oleh para pendidik itu mengenai asesmen ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mohon maaf saya keluar dari ini ya, dari komposisi materi soal dulu. Saya cerita sedikit mengenai asesmen ini Bapak Ibu. Jadi selain ujian madrasah, untuk mengukur mutu ya dari suatu madrasah itu dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu mencakup AKM dan nanti ya akan lagi bergulir yang namanya aksi. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Ya, jadi dalam AKM itu soal-soal yang akan diberikan kepada siswa dan guru itu mengacu pada soal HOTS Bapak Ibu. Jadi kalau kita dari sekarang tidak membuat atau tidak mempraktekkan dalam pembuatan soal HOTS, kekhawatiran kita itu ketika nanti siswa kita dan kita sendiri itu dalam pelaksanaan AKM Bapak Ibu. Karena soal yang dikeluarkan itu juga sudah berkarakter HOTS semuanya. Dan soal dalam asesmen nasional itu juga merujuk pada soal PISA. Nah nanti akan lebih detail saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi kami, ya, saya dengan Pak Supardi menangkap yang disampaikan oleh Pak Kasubdit itu memang HOTS ini mungkin waktunya memang sudah Bapak Ibu ini waktunya sudah sangat mepet
mepet untuk pemberian soal atau pembuatan soal HOTS untuk ujian madrasah. Tapi mungkin bisa diupayakan dengan menggerakkan MGMP Bapak Ibu. Jadi dari MGMP itu mungkin kalau misalnya jumlahnya 10 orang atau 15 orang tinggal berbagi saja. Tinggal berbagi misalnya dari sekolah A sekian soal, sekolah B sekian soal, sekolah C sekian soal. Nah, ini saya rasa itu akan lebih efektif waktunya dan kita juga bisa menyajikan soal yang sesuai dengan harapan gitu ya, soal yang berkarakter HOTS ketika ujian madrasah itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ketika penulisan kisi-kisi ya, karena hari ini mungkin kita akan menulis kisi-kisi saja.